Halo kawan-kawan, salam koi untuk kebahagiaan. Saya berharap stok beras kalian aman ya, dan tidak kekurangan apapun. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan ikan koi grow-nya kencang serta punuk dan bulky. Perhatikan ya faktor-faktornya agar bisa diterapkan di rumah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya jika dirasa bermanfaat. Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa nyalakan rokok, kopi, serta cemilan-cemilannya. Dan mari kita langsung ke videonya, kawanku. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke faktor yang pertama, yaitu faktor genetik. Nah, teori genetik dicetuskan pertama oleh Gregor Johann Mendel, seorang ilmuwan ya. Dalam teorinya berkata, faktor genetik ini adalah faktor keturunan sejak lahir. Nah, selanjutnya, apa sih hubungannya dengan ikan koi? Tentu dong ada hubungannya ketika indukannya bulky, jumbo, dan punuk. Tentu anaknya pun juga punuk. Nah, saran saya, faktor yang harus diperhatikan pertama adalah genetik. Nah, kenapa sih genetik? Karena saya pernah mengalami sendiri. Saya membeli ikan koi dengan harga yang mahal, tapi genetiknya nggak tahu. Akhirnya saya sampai rumah push pakan, sebulan kemudian pot belly, teman-teman. Nah, itulah yang harus kita hindari ya teman-teman. Dan apa sih tipsnya dalam memilih genetik yang bagus ini? Yang pertama sih, tanyakan indukannya. Terus yang kedua, lihat body ikannya atau kualitas ikannya saat ini. Meskipun indukannya bagus, tentu ada yang jelek kan. Nah, kita pilih yang bagus. Nah, selanjutnya teman-teman, pilihlah yang jumbo tosai agar grow-nya lebih kencang dan lebih fast respon. Lebih cepat ya tentunya grow-nya. Nah, selanjutnya dalam pemilihan anakan yang baik yang memang siap untuk di grow adalah perhatikan bodinya tidak bengkok dan proporsional, pangkal ekor tebal. Untuk punuknya kalian tinggal grow sedikit dan tanyakan si breeder apakah indukannya berpunuk apakah tidak. Nah, tentu nilai plus ya, kalau memiliki punuk akan lebih mudah dijual, lebih enak kita lihat. Itu ya di faktor genetik teman-teman. Nah, teori yang saya baca adalah dari Gregor Johann Mendel, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat. Teman-teman, kita ke faktor yang kedua adalah faktor pakan koi. Nah, selanjutnya teman-teman, pakan koi apa sih yang memang membuat ikan koi menjadi jumbo dan bulky? Apakah harganya? Bisa ya dan bisa tidak teman-teman. Tapi yang membuat ikan koi menjadi bulky adalah faktor proteinnya yang tinggi. Nah, faktor protein yang tinggi ini juga berisiko teman-teman. Berisiko menyebabkan skin si ikan koi atau siroji si ikan koi menjadi kuning. Siroji itu warna putihnya ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pakan koi teman-teman. Ada yang terbuat dari ikan, ada yang terbuat dari kentang. Saya langsung saja ya teman-teman ke cara pemberian pakan koi yang menurut saya benar. Nah, sesuai yang saya alami selama ini ya. Nah, pernah saya menjual ikan koi dengan harga 8,5 juta. Dibeli dulu bahannya 500.000 teman-teman. Dan dari sinilah saya akan men-share ilmu atau informasi yang saya alami ke kawan-kawan. Nah, dalam pemberian pakan, usahakan diberikan pakan minimalnya 7 kali sehari, sehingga asupan protein dan nutrisi lebih optimal terserap di ikan koinya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk pemilihan jenis pakannya bisa dipilih jenis pakan high grow dengan protein yang tinggi serta asupan nutrisi dan protein yang seimbang. Sesuaikan dengan budget kalian. Jika memiliki budget yang lebih, kalian bisa beli pelet-pelet import premium dari Jepang. Tapi jika memiliki budget yang pas-pasan, ya pilihlah pelet lokal. Namun dalam strategi pemberian pakannya, ketika kita memberikan pelet lokal yang biasanya kita beri 7 kali, ya ditambah lagi sampai 10 kali. Begitu juga sebaliknya, jika memberikan pakan import, ya nggak terlalu banyak-banyak ya, 4 atau 5 kali juga cukup. Nah, apa sih kelebihan pakan koi import? Biasanya pakan koi import itu terserap lebih maksimal. Nah, sedangkan pakan lokal itu di chamber mekanis kalian baru seminggu, kemungkinan besar udah mampet dan memang harus di backwash. Jadi resapan pakan koi lokal itu agak rendah ya. Ini menurut saya teman-teman. Dan
ini menurut pengalaman saya. Itu ya, dalam pemilihan pakan, dalam memilih pakan, dalam pemberian pakan koi. Kita ke faktor yang ketiga, yaitu fasilitas kolam. Nah, kali ini setelah saya menjabarkan tadi untuk genetik dan faktor pakannya, tentu nggak fair dong kalau kita menitik beratkan kepada dua hal tersebut di atas tadi. Nah, faktor fasilitas kolam nggak kalah pentingnya juga loh. Percuma kan kalau genetik dan pakannya bagus tapi tidak didukung dengan fasilitas kolam. Nah, fasilitas kolam yang saya maksud kali ini adalah satu, yaitu sistem filtrasi pemipaan yang mumpuni, yang dimana mensupport seluruh kapasitas air kolam. Jadi ketika pemipaannya salah, sirkulasinya nggak bagus, yang ada bom amonia dan ikan koi kita terserang jamur, parasit, dan lain sebagainya. Yang ada ikan koi kita bolak-balik karantina sehingga pertumbuhannya tidak optimal. Jangankan bulky, perkembangannya saja nggak maksimal, begitu ya. Nah, fasilitas yang kedua adalah tersedianya arus atas, skimmer, dan oksigen terlarut di dalam air. Fungsi kerja skimmer adalah untuk menyerap kotor-kotoran yang ada di permukaan air kolam koi sehingga tidak mengurangi view dan memaksimalkan sistem kerja filtrasi. Selanjutnya, fungsi arus atas dan bawah ini, karena pada dasarnya ikan koi adalah ikan yang senang dengan arus. Jadi koi merasa lebih nyaman dan dapat berolahraga dengan optimal sehingga pertumbuhannya pun maksimal. Nah, pengalaman saya teman-teman, semakin kencang arus bawah dan arus atasnya, semakin cepat juga grow-nya, baik itu bulkinya, baik itu punuknya, baik itu pertumbuhan memanjangnya. Itu ya teman-teman, titik beratkan, saya garis bawahi. Setiap kolam koi wajib kencang arus atas dan arus bawahnya. Ini menurut pengalaman saya. Nah, selanjutnya adalah kadar oksigen terlarut dalam air, DO, yang dimana kita harus menginstal aerator yang mumpuni. Nah, pengalaman saya teman-teman, ketika saya mematikan aerator selama 2 hari, nafsu makan si ikan koi itu agak menurun. Nah, sementara setelah saya hidupkan lagi, nafsu makan si ikan koi itu bertambah bahkan 2 kali lipat. Kenapa bisa seperti itu? Jadi penjelasannya, karena kadar oksigen yang terlarut dalam air menimbulkan riak-riak. Nah, koi itu suka air yang tidak tenang atau air yang berarus. Di samping juga kadar oksigen yang terlarut dalam air itu membuat si ikan koi lebih nyaman. Itu ya penjelasannya teman-teman. Jadi ketika kita push pakan, saran saya teman-teman wajib aerator yang lebih kencang. Nah, jangan lupa backup dengan aerator ACDC agar saat mati listrik kalian tidak kelimpungan. Oke, kita ke faktor terakhir ya, yang membuat atau yang mempengaruhi pertumbuhan ikan koi menjadi grow-nya kencang, bulky, serta berpunuk, yaitu faktor kepadatan populasi. Oke, nah teorinya teman-teman, 1 ton air harus diisi 1 ikan koi. Itu teori idealnya ya teman-teman. Nah, banyak teman-teman di luaran sana yang mempunyai kolam kecil karena keterbatasan lahan kan, dan karena inginnya memelihara ikan koi agar rame, jadi kadang-kadang lupa mempertimbangkan faktor populasi ini. Nah, faktor populasi ini erat kaitannya dengan distribusi pakan, sehingga pemberian pakan akan menjadi optimal ketika kita membatasi populasi si ikan koi. Nah, pembagian pakan, pembagian oksigen yang terlarut dalam air, kandungan amonia yang tinggi juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya grow si ikan koi. Nah, kepadatan populasi ini juga berpengaruh kepada nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam air, berpengaruh kepada pertumbuhan si ikan koi grow-nya. Jadi saran saya, ketika kita memiliki lahan yang sempit, ya batasi populasi ikan koinya agar grow-nya maksimal. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memiliki kolam yang memang betul-betul gede, kedalamannya cukup, serta luas dan panjang lebarnya oke, kita boleh memelihara sedikit banyak ikan koi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman untuk
membatasi populasi ikan koi ini adalah, jadi jangan terlalu lapar mata ketika melihat ikan koi bagus. Bagusnya si ikan koi bukan karena jumlahnya, tapi karena kualitas, baik skinnya, bodinya, polanya, dan lain sebagainya. Bukan karena jumlahnya. Semakin banyak kalian memelihara ikan koi, semakin kelopiokan kelihatan kolam koi kalian. Itu ya. Dan ini pengalaman saya real secara pribadi. Dulu pernah saya sampai memelihara 40 ikan koi, kok nggak bagus ya kelihatan di kolam. Akhirnya saya upgrade, kurangi, jual. Semakin sedikit semakin bagus, dan saya semakin mengedepankan kualitas ikan koi tersebut. Oke, mungkin hanya itu ya. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa memberikan informasi tambahan tentang seputaran dunia ikan koi. Mudah-mudahan informasi ini membuat ikan koi kalian grow-nya kencang. Dan informasi yang saya sampaikan kali ini real, berdasarkan 100% pengalaman saya, apa yang saya lalui baik sebagai penghobi serta pedagang ikan koi dan YouTuber ikan koi. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan.